Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai kerangka konseptual ya. Judul yang kita ambil sekarang adalah cara membangun kerangka konseptual. Makalah penelitian memiliki banyak konsep yang terlibat. Ya, namun banyak konsep membuat studi seseorang membingungkan. Kerangka kerja konseptual memastikan bahwa konsep studi seseorang diatur dan disajikan dengan cara yang sederhana dan komprehensif. Nah, ini berhubungan dengan cara menulis makalah konsep untuk penelitian akademik ya. Template ya, ini bentuk ya. Jadi ini adalah template yang artinya bentuk yang sudah disusun, yang saya kumpulkan dari beberapa bentuk-bentuk dari pembuatan kerangka konsep. Terus sibuk untuk buat kerangka konsep, kerja konseptual dari awal. Kemana ya kita cari buat kerangka konsep yang tepat, yang sesuai dengan keinginan yang pembaca dengan mudah mengertinya dan sebagainya. Tidak masalah, terlalu sibuk tidak masalah. Mari melihat beberapa bentuk untuk setiap jenis kerja kerangka konseptual sehingga peneliti dapat memulai dengan langkah yang benar. Ya, yang perlu peneliti lakukan adalah memasukkan detail variabel. Ya, jangan ragu untuk memodifikasi desain sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ya. Baik, untuk pelajari lebih lanjut tentang kerangka konseptual ada beberapa bentuk kerangka konseptual. Ya, mungkin ada yang lain ya, tetapi ini sementara yang umum dipakai. Ya. Bentuk yang pertama adalah model variabel independen dan variabel tergantung. Ya. Terus kerangka konseptual kedua adalah model input proses output (IPO), input proses output. Ya. Kerangka konsep ketiga adalah peta konsep. Itu banyak bentuknya ya, ada yang fishbone, ya, bermacam-macam. Tapi ini adalah umumnya ya, secara garis besar yang proses-proses atau pembentukan kerangka konsep yang umum dipakai. Apa itu kerangka konseptual? Ya, sebenarnya ini sudah kita jelaskan atau kita diskusikan pada pertemuan yang lalu ya, tetapi saya munculkan kembali supaya pada waktu diskusi ini kita ingat kembali apa yang disebut dengan kerangka konseptual. Kerangka konsep menunjukkan hubungan variabel suatu penelitian. Ya. Ini mencakup diagram visual atau model yang merangkup konsep studi penelitian dan penjelasan naratif dari model yang disajikan. Ya, itu secara singkatnya ya, ringkasannya adalah seperti itu. Mengapa penelitian harus diberikan kerangka konseptual? Sudah didiskusikan juga. Ya. Tetapi saya ingin mereview supaya ini terhubung ya, tersambung, artinya berhubungan dengan yang akan kita diskusikan pada saat ini. Sebuah ide penelitian ada perjalanan panjang dengan hasil penelitian sebagai tujuan. Ya, tentu hasil penelitian itu tujuan setiap peneliti. Para peneliti tidak ingin tersesat dalam perjalanan penelitian karena konsep rumit yang terlibat. Inilah sebabnya, atau itulah sebabnya mengapa peneliti perlu memiliki panduan. Ya. Kerangka konseptual membuat peneliti tetap pada jalurnya dan menyajikan dan menyederhanakan hubungan antar variabel. Ya. Ini yang sering kita lihat ya, pada awal-awal kita menuliskan laporan penelitian kita itu, tanpa sadar itu pada bagian akhir ternyata tidak ada hubungannya ya dengan yang awal-awal ya. Loh, mengapa Anda menuliskan rumusan masalah seperti ini pada bagian akhir ternyata yang Anda bahas seperti ini? Ya, sering pertanyaan itu diajukan. Yaitu karena tanpa kita sadar kita mengembangkan penelitian tersebut ya tanpa kita batasi di bagian kerangka konseptual ini. Juga orang-orang yang akan membaca penelitian seseorang maka harus dimiliki panduan yang jelas tentang variabel dalam penelitian dan kemana arah penelitian tersebut. Ya. Hanya dengan melihat kerangka konseptual, membaca bisa mendapatkan inti dari konsep penelitian tanpa membaca keseluruhan penelitian. Ya, ini adalah salah satu kunci di mana seorang ingin membaca hasil penelitian Anda atau tidak, itu ya, salah satu adalah mereka langsung menuju ke kerangka konsepnya dulu. Ya.
Ada perbedaan antara kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Sudah dibahas juga, ya. Tetapi saya review di sini ya untuk diskusi kita saat ini. Keduanya menunjukkan konsep dan ide studi penelitian. Ya. Kerangka teori menyajikan teori, aturan, dan prinsip yang menjadi dasar penelitian. Dengan demikian, kerangka teoritis menyajikan konsep luas yang terkait dengan studi penelitian. Di sisi lain, kerangka konseptual menunjukkan pendekatan spesifik yang diturunkan dari kerangka teoritis. Ya. Ini memberikan variabel spesifik dan menunjukkan bagaimana variabel-variabel ini terkait. Ya. Variabel yang ada dalam penelitian kita. Misalnya penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap literasi politik mahasiswa. Peneliti dapat memasukkan dalam kerangka teoritis ya, beberapa teori terkait dengan literasi politik. Ya. Berdasarkan tulisan tersebut, partisipasi dan kesadaran politik menentukan literasi politik. Ya. Ini sebagai contoh aja ya. Ini mungkin bisa lebih luas, tapi sebagai contoh aja, ya, bagaimana menghubungkan suatu judul penelitian dengan kerangka konsep yang akan kita susun. Untuk kerangka konseptual, peneliti dapat menyatakan bahwa bentuk khusus dari partisipasi dan kesadaran politik yang akan digunakan oleh penelitian ini adalah keterlibatan mahasiswa pada isu-isu politik di media sosial. Nah, ini sudah kita batasi ya di media sosial. Kemudian melalui diagram dan penyelesaian naratif dapat ditunjukkan bahwa penggunaan media sosial mempengaruhi literasi politik mahasiswa. Di secara itu aja ya, yang kita lihat ya. Apa saja jenis kerangka konseptual? Kerangka konseptual memiliki jenis yang berbeda berdasarkan bagaimana konsep penelitian diatur. Sudah kita diskusikan, tapi saya rangkum jadi satu. Satu, taksonomi. Dalam jenis kerangka konseptual ini, fenomena studi dikelompokkan bersama ke dalam kategori tanpa menyajikan hubungan di antara mereka. Ya. Inti dari jenis kerangka konseptual ini adalah untuk membedakan kategori satu sama lain. Yang kedua, presentasi visual. Ya, dalam jenis kerangka konseptual ini, hubungan antara fenomena dan variabel penelitian seseorang disajikan. Ya. Menggunakan kerangka konseptual ini menyiratkan bahwa studi penelitian memberikan bukti empiris untuk membuktikan hubungan antar variabel. Ya, ini adalah jenis kerangka konseptual yang biasanya digunakan dalam studi penelitian. Ya, umumnya kita pakai adalah bentuk ini. Yang ketiga, deskripsi matematika. Dalam jenis kerangka konseptual ini, hubungan antara fenomena dan variabel penelitian dijelaskan menggunakan rumus matematika. Ya. Juga sejauh mana hubungan antara variabel-variabel ini disajikan dengan jumlah tertentu. Ya, ini sering disebutkan model matematis. Cara membuat kerangka konseptual. Identifikasi variabel penting dari studi penelitian. Ini penting ya. Kadang-kadang kita pun bingung mengidentifikasi variabel penelitian itu ya. Ada dua variabel penting yang harus diidentifikasi dalam penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Variabel independen adalah variabel yang dapat dimanipulasi. Hal ini dapat mempengaruhi variabel terikat. Ya. Sedangkan variabel terikat adalah variabel hasil yang diukur. Ya. Peneliti dapat merujuk ke pertanyaan penelitian untuk menentukan variabel independen dan dependen penelitian. Ya, coba kembali ya, direview kembali mengenai pertanyaan penelitian. Ya. Pada awal-awal Anda ingin membuat penelitian, ada suatu proses, cobalah membuat pertanyaan penelitian. Misalkan pertanyaan penelitian adalah, apakah ada hubungan signifikan antara jumlah pupuk organik yang digunakan dengan laju pertumbuhan tanaman? Variabel bebas penelitian ini adalah jumlah pupuk organik yang digunakan, sedangkan variabel terikatnya adalah laju pertumbuhan tanaman. Nomor 2, pikirkan bagaimana variabel terkait. Nah, coba dipikirkan ya. Umumnya variabel suatu penelitian mempunyai hubungan yang searah. Jika perubahan di salah satu variabel mengarah ke perubahan yang sesuai dengan variabel lain, maka mereka mungkin memiliki hubungan semacam ini. Namun perhatikan bahwa memiliki hubungan langsung antara variabel tidak berarti bahwa mereka sudah memiliki hubungan sebab akibat. Ini penting ya, diingat-ingat nanti pada waktu
proses kerangka konseptual ini menjadi hipotesis, inilah yang menjadi dasar kita. Dibutuhkan analisis statistik untuk membuktikan hubungan sebab akibat antar variabel. Pada contoh sebelumnya, jumlah pupuk organik mungkin memiliki hubungan langsung dengan laju pertumbuhan tanaman. Namun belum bisa dipastikan bahwa jumlah pupuk organik menjadi satu-satunya penyebab perubahan laju pertumbuhan tanaman. Nomor 3, buat diagram visual atau model. Sekarang setelah variabel dan hubungan diidentifikasi, maka peneliti dapat membuat diagram visual yang merangkumnya. Umumnya bentuk seperti persegi panjang, lingkaran, dan panah digunakan untuk suatu model. Ada berbagai macam cara bagaimana membuat diagram visual atau model untuk kerangka konseptual. 3 model yang paling umum adalah model variable independent, model IPO, input, proses, output, dan peta konsep. Seperti saya sebutkan, ada salah satu Fishbone. Mungkin kalau Anda ingin tahu, coba Anda mencari informasi mengenai Fishbone ini. Menggunakan model variabel independen dan variabel tergantung. Peneliti dapat membuat model ini dengan menulis variabel independen dan dependen dalam persegi panjang, seperti ini ya. Kemudian masukkan segmen garis di antara mereka berdua, untuk menghubungkan persegi panjang. Segmen garis ini menunjukkan hubungan langsung antara variabel-variabel ini. Jadi ini contohnya ya. Yang pertama, variabel ada jumlah pupuk organik yang digunakan dan tingkat pertumbuhan tanaman, seperti yang kita tadi diskusikan. Menggunakan model IPO, input, proses, dan output. Jika ingin diberikan penekanan pada suatu proses penelitian, model IPO adalah diagram visual yang sesuai untuk kerangka konseptual. Untuk membuat program visual menggunakan model IPO ini, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Tentukan input studi yang dilakukan. Input adalah variabel yang akan digunakan untuk sampai pada hasil penelitian. Umumnya variabel independen juga merupakan input dari penelitian. Misalnya penelitian tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penggunaan Google Classroom, seperti yang sering saya pakai sebagai platform pembelajaran online. Peneliti dalam masukan penelitian profil responden dan kurikulum yang digunakan dalam platform pembelajaran online, pembelajaran daring. Yang kedua, buat garis besar proses penelitian yang akan dilakukan. Gunakan contoh yang telah didiskusikan tadi, di mana urutan proses penelitian adalah seperti ini Pengumpulan data profil mahasiswa, pemberian kuesioner, kemudian hasil kuesioner tersebut ditabulasikan karena isi dari kuesioner tersebut adalah tanggapan dari siswa atau mahasiswa, kemudian hasilnya dianalisis statistik jadi statistik data. Ketiga, nyatakan hasil penelitian. Tunjukkan apa yang diharapkan setelah penelitian dilakukan. Dalam contoh ini output penelitian adalah penilaian tingkat kepuasan mahasiswa dalam penggunaan Google Classroom sebagai platform pembelajaran online atau daring. Keempat, membuat model dengan menggunakan input, proses, dan output penelitian telah ditentukan. Modelnya, model IPO ini ada seperti ini I, input, proses, dan output. Profil mahasiswa menurut pria atau wanita, kemudian dia dari tingkat berapa atau tahun keberapa angkatan keberapa, kemudian aksesibilitas penjangkauannya terhadap internet. Ini kurikulumnya ini ada kurikulum saat yang digunakan oleh institusi. Kemudian prosesnya pengumpulan data profil mahasiswa dikumpulkan dulu, mengadministrasikan kuesioner, kemudian organisasi tanggapan siswa, kemudian analisis data. Outputnya adalah penilaian tingkat kepuasan mahasiswa dalam penggunaan Google Classroom sebagai platform pembelajaran online. Itu yang kita inginkan hasilnya. Yang ketiga, menggunakan peta konsep. Jika menurut peneliti kedua model yang tadi di atas disajikan sebelumnya tidak cukup untuk meringkas konsep studi penelitian,
maka dapat digunakan peta konsep untuk diagram visual peneliti. Ya. Ini saya katakan ada yang bentuk fishbone dan sebagainya. Peta konsep adalah diagram visual yang efektif yang dapat digunakan jika peneliti memiliki banyak variabel yang mempengaruhi satu sama lain. Ya. Katakan penelitian ini adalah tentang mengatasi sistem pembelajaran jarak jauh, ya, atau PJJ atau daring. Ya. Tingkat kecemasan mahasiswa. Ya. Mahasiswa cemas ya, sistemnya bisa kita manfaat enggak ya, internet kita itu bisa stabil atau enggak ya. Kemudian bagaimana mengumpulkan tugas ya, bagaimana nanti ujian dilakukan dan sebagainya. Ya. Berikut ini adalah peta konsep untuk kerangka konseptual penelitian. Nah kita lihat ya, ini adalah problem utama, kecemasan mahasiswa. Ya, seperti kita lihat di sini, koneksi internet buruk. Ya. Jadi artinya yang mereka khawatirkan adalah ini, kalau koneksi internet buruk ya, seperti pengalaman kita ya pada waktu kegiatan kuliah daring ya, ada kadang-kadang hilang ya, masih terlihat profilnya tetapi terjadi freezing misalnya. Kemudian kurangnya gadget atau peralatan ya yang kita pakai, misalnya kita pakai handphone ya, atau pakai komputer, ya, itu harus mempunyai suatu sistem penerimaan sinyal internet yang kuat. Ya. Ini semua adalah kedua ini adalah kesulitan teknis. Ya. Ini untuk yang dikhawatirkan mahasiswa. Ya. Kemudian lonjakan kasus COVID-19. Aduh, sudah berapa semester kita kena COVID-19 ini ya. Kemudian ada konflik politik ya, dan kerusuhan sosial misalnya. Ya, ini contoh aja ya. Jadi sedikit diambil dari kondisi situasi sekarang. Ya, ini adalah yang disebut dengan masalah sosial. Ya. Jadi misalnya ini saya tidak menyebutkan daerah-daerah yang punya konflik ya, konflik kepentingan atau sederhana dan sebagainya yang akan mengganggu, ya, akan menimbulkan kecemasan. Ya. Kemudian kurikulum serba cepat, ya, kebijakan dengan syarat yang ketat. Nah, ini juga sulit ya. Ini faktor akademik. Ya, misalnya sekarang ada suatu sistem yang dengan CPKM, ya, tadi harus ada kuis 1, kuis 2 gitu ya. Misalkan ada UTS dan UAS, itu contoh aja, contohnya ya. Kemudian kebijakan syarat yang ketat, ya, absen kurang tidak bisa ujian, ya, dan sebagainya. Ini faktor akademik. Faktor lain adalah suasana belajar yang tidak kondusif, ya, karena kita belajar di tempat kita masing-masing sendiri, ya. Lingkungan itu yang kadang-kadang tidak mendukung situasi belajar, ya, rumah mungkin ya, rumah di mana kita itu ribut ya, karena kita punya saudara banyak dan sebagainya. Kemudian ada gangguan intermittent ya, seperti kebisingan eksternal. Contohnya, saya hidup ya, tinggal di sekitar bandara misalnya, atau dekat sebuah pabrik misalnya ya, meskipun itu harusnya tidak boleh terjadi ya. Jadi gangguan-gangguan seperti itu harusnya bisa diminimalisir dengan adanya aturan peraturan daerah. Nah, ini sebagai contoh aja. Ya, begitu banyak faktor di sini ya. Ya, kemudian kita mencoba memasukkan sebagai variabel di mana mempengaruhi ya tingkat kecemasan mahasiswa. Khawatir gitu ya. Ya kadang-kadang mahasiswa saya boleh tinggal di kota saya terus atau enggak ya. Atau ada peraturan tidak daring tapi harus luring ya, misalnya harus segera berangkat padahal saya belum punya tempat kos misalnya. Ya, itulah yang disebut dengan begitu banyak faktor yang membuat mahasiswa cemas ya, di dalam misalnya kuliah daring atau online ini. Ya. Saya kira demikian ya.